Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, di tengah isu kenaikan harga BBM subsidi yang akan diumumkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini, ternyata harga beberapa bahan pokok sudah mengalami kenaikan dari beberapa hari belakangan ini ya. Betul, pantauannya di beberapa pasar bahkan lain juga pemirsa di Jabodetabek maupun daerah. Harga bahan pokok seperti telur, terigu, daging, beberapa jenis sayuran ternyata sudah mulai naik. Nah, selengkapnya kita akan langsung pantau bersama dengan rekan Zevanya Sarah yang akan langsung ngecek harga bahan pokok di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara. Kita simak laporannya. Ya pemirsa, memang sejumlah bahan kebutuhan pokok yang dijual di sejumlah pasar ini mengalami kenaikan harga. Saat ini saya berada di Pasar Anyar Bahari, Jakarta Utara, di mana dari hasil pemantauan kami memang kebutuhan pokok di sini mengalami kenaikan harga, namun berbeda dengan komoditi bahan bumbu dapur seperti cabai, bawang putih, bawang merah. Seperti cabai merah, ini tadi kami pantau harganya. Sebelumnya ini dijual dengan harga Rp80.000 sampai Rp90.000 per kilogramnya. Kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogramnya. Lalu ada bawang putih dan juga bawang merah yang sebelumnya harganya ini tembus di angka Rp70.000 per kilo, namun kini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya. Berbeda dengan bahan kebutuhan pokok seperti telur, tepung terigu, justru ini yang mengalami kenaikan harga. Untuk lebih lengkapnya, saya akan ajak Anda berbincang bersama salah satu pedagang sembako yang ada di Pasar Anyar Bahari. Pak, namanya siapa? Bapak Andi. Pak Andi. Pak Andi. Baik, Pak Andi, bisa dijelaskan mungkin barang apa saja yang Bapak jual ini yang mengalami kenaikan harga, Pak, yang cukup signifikan? Yang harga signifikan sekarang lagi harga telur. Harganya lagi berubah naik tinggi antara 28 sampai 32 untuk sekarang ini. Iya, kalau tepung terigu juga ada kenaikan sedikit, ya mungkin ya sedikit-sedikit. Sembako juga ada kenaikan juga secara berlahan. Iya. Lalu Pak, kenaikan harga khususnya pada telur ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak? Ya, itu 2 minggu yang lalu. Ini harganya juga spontan naik tinggi. Iya, jadi kita ketengannya dari 27 sampai ke 32 sekarang. Respon dari pembelinya gimana, Pak? Ya, ada banyak keluhan. Ya, kita juga sambil itu ngeluh juga sih. Harganya tinggi gitu. Biasa secepatnya bisa dipulihkan kembali. Bagaimana turunkan lagi. Iya. Terima kasih Pak Andi, semoga harga jualan Bapak ini khususnya telur dan tepung terigu yang mengalami kenaikan harga yang tinggi bisa segera stabil, Pak. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lengkap terkait dengan fenomena kenaikan harga terhadap sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional, saat ini saya akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Sudah ada Bapak Sudaryono di sini. Pak Sudaryono, mungkin bisa dijelaskan begitu Pak, apa kemudian fenomena ini dari APPSI sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kenaikan harga yang terjadi di pasar tradisional khususnya di Pasar Anyar Bahari ini juga menjadi catatan penting dari APPSI? Ya, terima kasih Mbak Seva. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ini ke Pasar Anyar Bahari ya di Tanjung Priok ini. Menyikapi mengenai kebutuhan sembako atau kebutuhan pokok masyarakat yang memang lagi tinggi, ya tentu kita harus objektif. Beberapa kebutuhan yang lain, khususnya misalnya yang tadinya sempat tinggi, misalnya seperti cabai dan bawang seperti tadi Mbak Seva sampaikan, memang sekarang berangsur-angsur sudah relatif stabil. Yang sekarang lagi jadi keluhan pedagang pasar adalah harga telur memang. Harga telur itu yang rata-rata 25, 26, 27, paling mahal 28. Ini tiba-tiba jadi 32.000 eceran di pedagang. Tentu kalau kami ini kan pedagang pasar ini kan dari hilir ya. Jadi kami ini menerima barang harga mahal ya kami jual lebih mahal ya. Tentu karena kami mengambil margin. Nah, tentunya apa sih implikasinya kalau kami jual barangnya lebih mahal? Tentu pembelinya juga pasti membatasi pembelian karena memang kan anggarannya juga terbatas. Kemudian karena membatasi pembelian tentu omset pedagang pasar juga pasti akan berkurang ya gitu. Apakah kemudian ini yang juga mempengaruhi harga jual sejumlah kebutuhan pokok dan juga komoditi di pasaran? Ya, tentu kalau kita, sekali lagi Mbak, kalau kami pedagang pasar ini kan di hilir ya. Kalau di hulunya kami sudah coba bertanya misalnya ini pada Pak Jarwanto, Ketua Komisariat Pasar di sini yang kebetulan juga pedagang telur, bertanya kira-kira kenapa mahal gitu. Satu, dari kandang ayamnya sendiri itu ada kenaikan harga
pakan. Nah, apakah itu memang pakan ada kandungan di situ gandum misalnya, yang dimana sekarang komoditi gandum lagi naik karena imbas perang. Yang kedua tentu dengan isu kenaikan harga BBM ya. Nah, kenaikan isu BBM ini maksudnya begini, karena isu ini, jadi angkutan itu nyari bahan bakar yang murahnya Pertalite maupun solar yang bersubsidi itu mungkin kesulitan. Nah, karena kesulitan itu disinyalir, itu ada hambatan pengiriman. Karena gini Mbak, mekanisme pasar tradisional itu kan harga itu ditentukan sekitar jam 2, jam 3, jam 4 pagi. Nah, kalau satu pengiriman terhalang dan tidak bisa sampai di jam itu, maka keputusan harganya akan ditentukan di jam itu dengan kondisi komoditi yang belum sampai, sehingga harganya naik. Langsung lompat. Nah, itu yang juga harus menjadi perhatian juga. Selain itu ada masukan juga dari teman-teman pedagang, khususnya pedagang telur, adalah dari Kementerian Sosial itu kan ada distribusi PKH ya. PKH itu keluarga prasejahtera kalau nggak salah, itu kan ada dibagi beras sama telur. Nah, ada fenomena yang dicatat oleh teman-teman pedagang telur di sini, bahwa setiap bukaan PKH tanggal 1 selama seminggu itu harga telur pasti naik gitu. Nah, apakah itu ada imbasnya misalnya karena ada PKH sehingga telur-telur di kandang itu dibeli yang untuk dibagikan ke masyarakat sehingga kandang-kandang itu sepi gitu. Telurnya nggak ada sehingga harganya mahal. Nah, kalau kami dari awal, aspirasi kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, kita menginginkan apapun program kerakyatan yang dilakukan oleh pemerintah ini bagus, kita sangat positif, entah itu PKH, entah itu pembagian BLT dan seterusnya, tapi kami sangat mungkin menginginkan ada satu mekanisme yang rakyat itu tidak diberi barang, tapi diberinya mungkin dalam bentuk uang, sehingga ada multiplier effect ya. Jadi yang sejahtera bukan hanya yang bukan keluarga penerima bantuannya, tapi juga ada imbas pedagang pasarnya, karena pedagang pasar, pedagang kecil ini juga kan kalau ada bantuan gitu, ada uang keluar kan, artinya ekonomi akan berputar. Kira-kira seperti itu. Apakah ini kemudian aspirasi dari seluruh pedagang pasar di Indonesia sudah disampaikan ke pihak pemerintah, khususnya ke Menteri Perdagangan? Kalau kami Mbak, dari 18 tahun kami berdiri, ini menjadi catatan kami ya, khusus untuk misalnya mengenai bantuan pemerintah tadi, yang seharusnya ada mekanisme yang melibatkan pedagang pasar, di mana pedagang pasar ini pedagang kecil juga gitu, yang jualannya harian, hidup dia hari itu ditentukan harga dagangan hari itu. Jadi menurut saya perlu juga menjadi perhatian ya. Kami sudah menyampaikan ke Kementerian Perdagangan, dalam hal ini kan kami di bawah atau mitra istilahnya, kami melapornya ke Kementerian Perdagangan, bahkan sudah kami sampaikan langsung ke Pak Menteri. Saya terima kasih juga nih, kelihatannya Pak Mendak sekarang lebih sering jalan-jalan atau tinjau-tinjau pasar, itu satu hal yang apresiasi yang kami sampaikan dari asosiasi. Ya tentunya dengan tinjauan pasar itu kami tidak mau pas ditinjau pasarnya udah dikondisiin gitu, sehingga Pak Menterinya datang semuanya bagus semua. Nah, kami pengen Pak Menteri mungkin dadakan aja Pak Menteri untuk datang ke pasar seperti Mbak Zeva sekarang datang ke sini, tidak ada yang kami persiapkan supaya kita tahu pas pedagang ini maunya apa, keluhannya apa, harganya mahal atau tidak mahal. Barangkali juga bisa bertanya ke pelanggan bagaimana keluhan apa sih sebetulnya yang dikeluhkan dari pasar dan seterusnya. Terima kasih Pak Sudaryono untuk penjelasannya, dan kita berharap memang ada tindak lanjut begitu dari pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok begitu. Terima kasih Mbak Sari, terima kasih. Ini sering-sering lah untuk liputan di pasar ya, biar teman-teman ini semua ada media. Kami sebagai asosiasi kan salah satu wadah dari teman-teman untuk menyampaikan aspirasi. Sejauh yang kami lakukan ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, bahkan kami kirim surat ke presiden, kami sudah lakukan untuk isu-isu tertentu. Nah, tentu satu tambahan dorongan dari media ini saya kira juga penting Pak ya, sehingga suara-suara kami ini bisa nyaring sampai di atas gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman dari APPSSI ini. Sukses selalu, dan itulah dari pemirsa perbincangan saya bersama salah satu pedagang yang ada di Pasar Anyar Bahari dan juga dari Ketua APPSI Bapak Sudaryono. Dari Jakarta, Zeva Nyasara, Robi Pratama, Metro TV.